Suga, kenapa kamu tidak memberitahukan Hyung tentang apa yang terjadi pada Hobi? Hyung? Hyung di sini? Maksud Hyung apa? Aku tidak mengerti. Cukup Suga, tidak perlu berpura-pura lagi. Hyung sudah tahu semuanya. Jimin sudah memberitahu Hyung. Kenapa kamu tidak bilang bahwa Hobi tidak pulang beberapa hari ini ke rumah? Kamu bisa bilang pada Hyung dan Hyung bisa membantu kamu mencari Hobi, Suga. Maafkan Suga, Hyung. Suga tidak bermaksud mau menyembunyikan semuanya dari Hyung. Hanya saja aku tidak mau Hyung jadi kepikiran. Aku pikir aku bisa menemukan Hobi. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi aku sudah mencari Hobi kemanapun, Hyung. Aku tidak bisa menemukan dia dimanapun. Suga Hyung benar, Hyung. Aku juga sudah membantu Suga Hyung mencari Hobi Hyung kemanapun. Tapi kami tidak bisa menemukannya. Entah di mana Hobi Hyung sekarang. Kami juga tidak tahu, Hyung. Sudahlah. Aku tahu kalian tidak bermaksud menyembunyikan semuanya dari aku. Tapi Hyung tidak mau kalian menyembunyikan apapun dari Hyung. Kita bisa menghadapi apapun sama-sama. Hyung yakin Hobi baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir. Hyung akan membantu kalian mencari Hobi. Kita telusuri satu persatu tempat yang biasa Hobi kunjungi dan teman-teman Hobi. Kita bisa hubungi mereka. Kami sudah melakukannya, Hyung. Karena hampir semua teman Hobi Hyung adalah temanku. Jadi aku dengan mudah menanyakan itu pada mereka. Tapi tidak ada satupun yang tahu keberadaan Hobi Hyung. Dan Hobi Hyung juga sudah tidak bekerja di kantornya. Jadi kami juga tidak bisa menemukan dia di tempat kerjanya. Hobi sudah berhenti bekerja di sana? Bukan berhenti, Hyung. Lebih tepatnya Hobi Hyung dipecat secara sepihak. Dan terakhir kali Hobi Hyung bicara denganku, dia meminta bantuanku untuk mencarikan pekerjaan untuknya. Lalu aku menyarankan Hobi Hyung untuk pergi pada Jin Hyung dan meminta pekerjaan pada Jin Hyung. Mungkin terakhir kali Suga Hyung bertemu dengan Hobi Hyung di apartemen Jin Hyung, dia ingin menanyakan soal pekerjaan itu pada Jin Hyung. Dan dengan bodohnya, aku mengusir Hobi dari sana dan mengeluarkan kata-kata kasar padanya, dan aku benar-benar melakukan hal bodoh saat itu, Hyung. Mungkin Hobi juga pergi dari rumah ini karena dia mendengar ucapanku. Dia merasa tersinggung dengan apa yang aku katakan. Aku sudah menuduhnya tanpa alasan. Aku pikir dia datang ke tempat Jin Hyung untuk mencari masalah dengan Jin Hyung, karena sebelumnya dia marah-marah pada Empi dan Encim karena mereka terus pergi ke tempat Jin Hyung. Aku pikir dia akan melakukan semua itu, jadi aku mengusirnya. Tapi ternyata dia mendengarkan usulan Namjoon. Andai saja aku tahu saat itu dia ingin meminta bantuan pada Jin Hyung, aku tidak akan pernah mengusirnya, Hyung. Sudahlah Suga, semuanya sudah terjadi. Hyung yakin Hobi akan baik-baik saja, dan ini semua bukan karena kamu, Suga. Kita cari Hobi sama-sama. Kita bisa cari Hobi kemanapun dan terus hubungi dia. Hyung akan pergi sekarang. Mungkin Hyung bisa menemukan Hobi di tempat ini. Hyung akan mencoba mencarinya di sana. Hyung pergi dulu. Oma, apa? Aku lelah. Bolehkah aku ikut kalian saja? Dunia ini terlalu kejam untukku, Oma. Aku merasa tidak memiliki siapapun di dunia ini, Oma. Apa? Jadi untuk apa aku tetap hidup dan bertahan di dunia yang kejam ini? Aku tahu aku sudah dewasa dan aku tidak pantas mengeluhkan tentang kehidupan pada kalian. Tapi aku merasa aku sendirian. Aku kesepian. Aku merasa tidak memiliki siapapun untuk berbagi kesedihan, Oma. Aku butuh pelukan, Oma. Aku butuh kekuatan dari apa? Aku ingin ikut kalian saja. Aku lelah. Aku lelah, Oma. Apa? Aku sangat lelah. Aku merasa dunia ini tidak adil untukku, Oma. Aku merasa dunia ini tidak adil. Mereka terus menghakimiku seakan-akan aku orang jahat. Bahkan aku tidak tahu kesalahanku di mana. Aku sangat lelah, Oma. Aku lelah.
Aku ingin kembali menjadi seorang anak kecil yang tidak memiliki beban di kepalaku dan di pundakku. Aku ingin bermanja di pangkuan Oma. Aku merindukan Oma. Sudah kuduga, Hobi pasti ada di sini. Hobi, ayo kita pulang. Iyung sedang apa di sini? Apa Iyung datang juga untuk mengejekku? Seperti Sugayung dan yang lainnya? Hobi, apa yang kamu katakan? Tidak ada yang mengejekmu. Mereka semua sangat mencemaskanmu, Hobi. Mereka semua mencarimu kemana-mana. Ayo kita pulang sekarang. Siapa? Siapa yang Iyung bilang peduli padaku? Tidak ada yang peduli padaku di dunia ini, Iyung. Termasuk Iyung. Iyung dan Sugayung tidak pernah mempedulikan aku. Jangan katakan hal konyol, Hobi. Kami semua sangat memperdulikan kamu dan menyayangi kamu. Kami mencari kamu kemana-mana. Kenapa kamu tidak pulang? Kemana? Kemana aku harus pulang? Aku tidak memiliki tempat tinggal ataupun rumah. Aku tidak memiliki keluarga. Oma dan Apa sudah meninggalkanku dan aku tidak punya siapapun. Yuk pulanglah. Jangan pedulikan aku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan tetap di sini bersama Oma dan Apa. Yung tahu, selama ini banyak hal yang kamu lewati sendirian, Hobi. Tapi kamu tidak boleh menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi, Hobi. Berhenti menyalahkan semua orang. Berhenti tidak percaya diri. Berhenti merasa kamu sendirian. Yung ada di sini bersama kamu. Apapun yang kamu butuhkan, kalau kesah kamu bisa ceritakan pada Yung. Yung selalu ada bersama kamu, Hobi. Yung selalu ada untuk merangkul kamu saat kamu sedih. Yung akan selalu ada untuk menemani kamu di saat kamu merasa tidak baik-baik saja. Yung di sini. Yung tidak pernah pergi meninggalkan kamu, Hobi. Tidak. Yung bohong. Selama ini tidak pernah ada seorang pun yang benar-benar peduli padaku, Yung. Selain Oma dan Apa. Karena aku sudah dewasa, Yung merasa Yung tidak perlu memperhatikanku lagi. Selama ini aku mengalami hal-hal sulit sendirian, Yung. Aku mengalami semua hal yang tidak bisa aku hadapi sendiri. Tapi di mana kalian? Kalian tidak pernah bertanya apa aku baik-baik saja. Aku memang sudah dewasa, Yung. Tapi bukan berarti Yung bisa membiarkan aku berjalan sendirian. Aku juga butuh Yung. Semua orang menghakimiku, mengatakan bahwa aku membenci Yung tanpa alasan. Aku tidak pernah membenci Yung. Aku membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena tidak mampu menandingi Yung. Aku hanya seorang manusia bodoh. Mereka selalu membandingkanku dengan Yung dan itu membuatku sedih dan marah, Yung. Aku berdalih membenci Yung, padahal aku membenci diriku sendiri. Membenci diriku sendiri yang tidak mampu melakukan apapun sendiri. Aku benci diriku sendiri, Yung. Aku membenci diriku. Tolong maafkan Yung, Hobi. Kamu benar. Ini semua terjadi karena Yung. Yung lupa walaupun kamu sudah dewasa, kamu butuh Yung. Maafkan Yung yang tidak bisa melihat kesedihan dan kemarahan di matamu, Hobi. Yung tahu Yung telah lengah dan membiarkan kamu terpuruk dalam masalahmu sendiri. Yung tahu Yung sudah gagal menjadi seorang Yung untuk menjaga kamu. Yung berjanji Yung akan terus bersama kamu dan menjaga kamu mulai sekarang. Jangan pernah merasa sendirian, Hobi. Tolong maafkan Yung.